Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat dosen tuton serta rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Lara Sofa Anissa dari UPPJJ UT Bandung, Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Di sini, saya akan mempresentasikan video singkat mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease atau COVID-19. Diketahui bahwa asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini, terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini, salah satunya yaitu negara Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 yang menjangkit 2 orang warga negara Indonesia. Terkonfirmasi bahwa mereka tertular dari seorang warga negara Jepang. Kemudian, pada tanggal 9 April 2020, pandemi mulai menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, terutama Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, bahkan berat. Gejala ringan yang muncul yaitu demam dengan suhu lebih dari 30 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Sekitar 80% kasus bisa pulih tanpa perlu perawatan. Sedangkan pada gejala berat dapat disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Cara penularan utama COVID-19 ini adalah melalui tetesan kecil, droplet, yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Droplet tersebut jatuh pada benda sekitarnya, kemudian orang lain menyentuh benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Hal tersebut merupakan penyebab seseorang dapat terinfeksi COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia sangat berdampak pada segala lini bidang kehidupan, salah satunya pada bidang kesehatan. Dampak COVID-19 dapat dilihat melalui jumlah kasus positif COVID-19 yang sangat tinggi, jumlah kematian, serta penurunan cakupan pelayanan kesehatan. Kondisi ini juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi masyarakat, di mana terjadi kemerosotan permintaan barang dan jasa, sehingga banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Perlambatan ekonomi pada usaha mikro kecil atau industri rumah tangga juga menyebabkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi penularan COVID-19 serta menekan angka kasus positif dan kematian yang diakibatkan COVID-19. Di sektor kesehatan contohnya, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment atau 3T, menyediakan kebutuhan obat dan layanan kesehatan untuk pasien COVID-19 dan percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan pada sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerjasama dari seluruh pihak yang ada. Masyarakat dihimbau untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dari air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Dengan begitu, diharapkan pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen Tuton serta rekan-rekan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.